Ini tertanam di intinya. Tidak ada obat yang bisa menyelamatkannya sekarang. Kamu harus bersiap untuk yang terburuk. Dr. Wu. Dia adalah satu-satunya cucu perempuanku. Keluarga Wang Meihui, jika dia mati, keluargaku bisa punah. Kakek. Aku bisa menyalakannya. Biarkan dia masuk. Meskipun aku belum sepenuhnya terampil. Wuming, aku bisa menggunakan Ghost Needle untuk membuatnya tetap hidup. Ming. Divine 13 Needles Dilarang. Ini akan menjeratmu dalam konsekuensi karma. Kakek. Kita belajar obat-obatan untuk menyelamatkan nyawa, kan? Tidak mungkin, Dr. Wu. Dokter muda ini tampak sangat luar biasa. Mei Hui juga cantik langka. Jika kamu bisa menyembuhkannya, aku siap untuk menikahkannya dengannya. Aku mohon, keluarga Wangmu benar-benar bercita-cita tinggi. Pembaruan terbaru. Ketua grup yang perusahaan Fortune 500 akan runtuh. Hadiah global ditawarkan untuk dokter ajaib. 100 juta. Hadiahnya 100 juta. 100 juta. Ini kekayaan tak terbatas. Aku dengar penyakitnya mematikan. Bahkan tim medis terbaik pun gagal. Dokter ajaib, bahkan dewa pun tidak bisa berbuat apa-apa. Putri ketua keluarga yang Xiangling, aku bersumpah. Jika ada yang bisa menyelamatkan kakekku, aku akan setuju apapun. Bahkan pernikahan. Kenapa tidak ada sinyal sekarang? Aku sedang menikmati pertunjukan kecilku. Kakek. Aku akan pergi. Meng, perjalanan ini ke kota Long bukan hanya untuk memajukan pengobatan tradisional Tiongkok. Juga, kamu harus menepati janjimu pada Wang Meihui. Jarum tulang yang kamu taruh di otak Wang Meihui sudah mencapai batasnya. Engkat, kamu harus menggunakan 13 jarum ilahi untuk memperpanjang hidupnya. Kalau tidak, dia akan mati. Jangan khawatir, kakek. Aku akan mengundangmu ke pernikahanku. Bau busuk sekali. Jelas perutnya meradang. Selain itu juga sudah busuk. Kamu butuh yang baru. Takdir menyatukan kita. Aku harus memperbaikinya. Saat aku kembali, kamu akan menerima yang emas. Nona. Tenli menelepon kembali. Katanya dia tidak bisa menyembuhkan penyakit Master. Dia juga bilang, tidak ada orang atau obat yang bisa membantu. Kamu bisa pergi dulu. Biarkan aku sendiri. Jah. Klinik Baozi. Pasti. Klinik muridku. Berhenti. Kamu tahu ini tempat apa? Dan kamu langsung masuk begitu saja? Aku mencari murid terdaftarku, Chun. Siapa Chun? Namanya Su Zeng Chun. Kamu dari mana? Berani-beraninya kamu memanggil Dr. Su dengan namanya? Chun? Kamu? Tidak punya malu? Nona kedua keluarga yang datang berobat. Pergi sekarang. Sakit. Lepaskan aku. Menyimpan keinginan itu tidak baik untukmu. Pelepasan yang tepat adalah cara yin dan yang. Apa yang kamu katakan? Berhenti. Zeus Anli. Xia Juxu. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Kembali. Singkirkan jarum-jarum itu. Chun.
Klinik Baozi, Chun. Chun. Kamu baik-baik saja? Bisa aku bantu? Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa bergerak? Apa yang dia inginkan? Jangan-jangan dia fetis kaki? Bajingan. Mengerti. Kamu bajingan. Aku akan panggil polisi. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak bisa membaca. Aku sedang memperbaiki tulangmu. Kakimu sudah lebih baik sekarang. Maafkan aku. Aku salah paham. Terima kasih. Aku bilang aku tidak mengerti. Di mana Su Zeng Chun? Aku tidak yakin. Bisakah kamu menggunakan obat tradisional Tiongkok? Abhasiamu tidak akan hilang seketika. Tapi aku bisa membuatmu bicara sebentar. Futu, Zongfu, Tiantu, Dazui, Feishu, Fengmen, Xinshu. Apa yang terjadi? Di mana Su Zeng Chun? Aku tidak tahu. Aku bisa bicara sekarang. Gendut. Aku sekarang di Long City. Aku akan menemuimu nanti. Lain kali, aku akan bantumu. Aku harus pergi. Gendut, kamu di mana? Nona. Nona, kamu baik-baik saja. Siapa pria itu? Apa yang terjadi? Cepat, ikut aku cari pria itu. Kamu, sayapkan jeramu. Aku kelelahan. Apa kau masih jadi pria? Apimu dalam terlalu kuat. Membuka jalur energimu. Bangun sekarang. Dasar kau, kembali lagi, dan kau akan menyesal. Guru, Siapa berani ganggu Yuku? Aku hajar dia. ada anak baru datang. Dia tidak hormat padamu. Mengaku sebagai gurumu. Apa? Di siang bolong. Ada yang berani palsukan guruku? Apakah dia awal 20-an? Pakai baju sederhana dan sepatu kain? Oh, tidak. Kau buat masalah besar. Apa? Nona, Dr. Su. Apa ada dokter lain yang setara kemampuanmu? Apa kau temukan orang seperti itu? lebih baik dariku? Jujur. Sejauh ini, belum ketemu. Nona. Kalau guruku ada penyakit ketua yang hanya sipil. Di mana gurumu? Tuanku. Sangat rendah hati. Bahkan tidak kasih nomornya. Tapi dia mampir hari ini. Si kamera keamanan. Kita harus temukan dia. Tuan Meng. Si gendut, Tuan Meng. Benar-benar kamu. kamu terlihat jauh lebih kurus. Mengantar barang sangat melelahkan. Pakaianmu. Ini yang kupakai saat bekerja di properti. Aku baru ganti pekerjaan. Tidak mampu beli baju baru. Kamu akan membantuku kali ini, kan? Ayo pergi. Makan dulu.
Lalu kita akan pergi menemui tunanganku. 3 tahun telah berlalu. Selamat datang, Nona. Kakak, aku bertemu dokter ajaib hari ini. Dengan sekali gerakan tangannya, aku bisa bicara. Kakak, aku bersumpah ini benar. Kalau dia sehebat itu, kenapa tenggorokanmu tidak sembuh? Kenapa kamu tidak membawanya pulang? Dengarkan aku. Jangan khawatir tentang kakek. Bibi dan paman kita menunggu untuk membagi harta setelah kakek meninggal. Aku lelah menghadapi mereka. Jangan tambah bebanku. Aku akan menangani semua ini sendiri. Nyonya, kita ada petunjuk tentang orang itu. Tuan Meng, keluarga tunanganmu sangat kaya. Bibi, Apakah kamu Wu Ming? ya, Tuan Meng, tunanganmu sangat cantik. Bibi, kamu sangat dermawan. Datang untuk menyambutku. Kamu terlalu sombong. Kamu pikir kamu layak? Apa yang kamu katakan? Wu Meng, kamu hanya orang asing dari pegunungan jauh. Kamu sama sekali tidak layak untuk putriku. Keluarga kami memiliki aset bernilai puluhan juta. Di kota Long, kami termasuk yang terbaik. Kamu tidak akan pernah mencapai standar kami. Mei Hui Wang. Apakah kamu juga merasa begitu? Wu Meng, meskipun pernikahan kita jatuh oleh para tetua, aku mengendalikan takdirku sendiri. Pasengangku haruslah seorang pahlawan sejati, dengan banyak kemenangan. Kita berasal dari dunia yang berbeda. Kuharap kamu menjadi. Kamu, kalian berdua, sangat sombong. Kamu salah paham. Saat aku menyelamatkanmu. Konyol. Wu Meng, pernikahan bukan permainan anak-anak. Ambil uangnya dan pergi. Tapi kamu masih terluka. Aku datang untuk membantumu. Diam. Kalau terus begini, kamu akan diusir. Kamu pikir ini benar? Sayang, Sepala, tuan yang sudah datang. Cepat. Sepetun. Benar-benar sombong. Tuan yang, tolong. Mei Yui, sudah lama tidak bertemu. Aku sangat merindukanmu. Tuan yang, jaga sikapmu. Berani-beraninya kamu bicara seperti itu padanya? Dia adalah salah satu pewaris grup yang... Jika kamu bisa mendekatinya, kita akan sukses besar. Hentikan sekarang dengan si kampungan itu. Si kampungan ini tunangannya? Aku yang akan menanganinya. Tuan Shuangeng, bantu aku menghabisi seseorang. Malam ini, aku ingin tangannya ada di hadapanku. BBQ, makan tengah malam, ayo cepat. Aku datang. Sabar sedikit. Tuan Ming, apa rencanamu? Saat aku keluar, aku membuat 2 janji. Satu adalah menyembuhkan penyakit tunanganku. Ayo pergi. Dan yang kedua? Untuk berlatih dan mempromosikan pengobatan tradisional Tiongkok. Carl Ed, luar biasa. Kenapa kita tidak membuka klinik bersama? Kamu merawat pasien. Aku yang menjalankan perusahaan. Oke. Berapa yang kamu punya? Sekitar 3-500 dolar. Itu saja. Lupakan. Lihat di sana. Akhirnya menemukanmu. Kamu lapar? Bertemu adalah takdir. Ayo, ambil sedikit. Nona kedua bilang kemampuan medismu luar biasa. Dia ingin memintamu merawat tuan kami. Kamu terlihat belum 20 tahun. Apakah kamu benar-benar ahli? Kamu salah orang. Aku hanya dokter biasa.
Kami tutup. Lebih baik tidak ingin dipukuli. Pergi sekarang juga. Pergi cepat. Pergi. Kamu adalah Wu Ming, bukan? Kamu cukup sombong. Kamu pikir kamu siapa? Siapa kamu? Kamu terlihat cukup imut. Ikuti aku. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Berani menyentuhku? Kamu tidak ingin tanganmu lagi? Kamu dengar itu? Keren banget. Tipeku banget. Jengga. Tidak ada yang berani menantangku. Belum lahir. Kakak. Lepaskan aku, brengsek. Kamu ingin mengakhiri hidupmu? Kamu berani melawan keluarga yang? Teman-teman, tangkap dia. Kamu sudah mati. Kalau begitu jelaskan mengapa aku selesai. Bosku adalah Liu Shuangying, si gua senjata dari Long City. Jia bila. Dia ingin tanganmu. Tidak ingin ditembak. Lebih baik patahkan tanganmu sendiri. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhku hari ini. Bicara besar sekali. Lepaskan mereka sekarang. Bosku sudah datang. Lepaskan aku. Kalau kamu ingin hidup. Mengerti. Kamu bertarung dengan baik. Dan kamu cukup berani. Sayang sekali. Sudahkah kamu memikirkan cara untuk mati? Tentu saja. Hidup sampai tua. Lalu pergi dengan tenang. Mungkin kamu bisa memberitahuku. Bagaimana aku seharusnya mati? Semua orang tahu bahwa dengan senjata emas dan perak, Long City berada di bawah kendaliku. Jika aku ingin tanganmu, kamu tidak akan bisa melindunginya. Teman-teman, Harong Tengganya. Tunggu. Kamu adalah Tuan Liu, bukan? Lucu sekali. Aku bilang kamu harus banyak membaca. Promosi harus dimulai dari anak muda. Aku mengerti. Nona, kamu kenal aku? Kalau begitu kamu pasti kenal Lei Changhe. Jangan panggil bosku langsung dengan namanya. Hanya karena kamu mengagumiku. Lei Changhe, apakah kamu punya bawahan bernama Liu Shuangying? Bawahan. Tanyakan padanya. Apakah dia berurusan dengan orang yang tidak seharusnya? Liu Shuangying. Tuan Lei. Liu Shuangying, kalau mau mati, jangan ajak aku. Berani-beraninya menantang keluarga yang? Kamu gila. Atau bodoh? Berani-beraninya kau lakukan itu. Tuan Lei, Anda tidak tahu. Ini perintah Tuan Yang. Bawa anak buahmu. Dan pergi sekarang. Ja, Tuan Lei. Maaf, Nona. Apa yang kukatakan pada kalian semua? Lakukan satu hal saja. Cari uang. Jangan libatkan aku dalam hal yang tidak berguna ini. Nenjerti, ayo pergi. Kepala. Hosh. Tuan, tolong beritahu kami. Apakah Anda benar-benar ahli dalam pengobatan? Jika ya, apa tingkat keahlian Anda? Aku hanya dokter biasa. Tidak ada jabatan resmi. Nona, sudah kubilang. Jangan buang waktu di sini dengannya. Ayo pergi. Nona. Jangan pergi. Berikan kami kesempatan. Temanku adalah dokter ajaib. Tuan Meng. Kami tidak berbohong. Hanya mengatakan yang sebenarnya pada mereka. Betapa cantiknya mereka. Memiliki mereka bersama kita. Bukankah itu menyenangkan? Lanjutkan. Sayang sekali. Parenti. Parenti, jangan pergi. Parenti. Kalian harus tinggal. Ini semua karena kalian. Kalian harus membayar. Bayar uang. Kamu benar. Berapa? $3.000. Apa yang terjadi? Ha! Bos. Ini semua yang aku punya. Cukup tidak? Mau kabur dari tagihan? Panggil polisi. Aku tidak punya uang tunai. Bos. Kamu sakit? Kamu. Kamu yang sakit.
Siapa yang kamu kutuk? Bos, ada waktu sebentar? Tidak mungkin. Kepala. Kamu impoten? Konyol. Obat tidak bekerja? Bagaimana kamu tahu? Aku baru saja membaca aura istrimu. Konyol. Dari aura istriku. Kamu tahu aku impoten? Konyol. Aku punya obat yang bisa mengembalikan energimu, memberimu perasaan segar. Aku tidak biasa menjualnya. Dengga, kami tidak banyak menghasilkan. Kamu tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Kamu berhenti. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu berikan pada suamiku untuk dimakan? Dengga, kami tidak banyak menghasilkan. Kamu tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Kamu berhenti. Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang kamu beri makan suamiku? Sayang. Bagaimana kabarmu? Cepat, katakan sekarang. Sayang, kamu baik-baik saja. Keluarkan sekarang. Hei, tunggu. Kalian semua, lihat ini. Orang ini merusak kios kami. Dan bahkan memberi racun pada suamiku. Kalian semua, bantu sekarang. Bawa dia ke polisi. Sayang, kamu baik-baik saja. Sayang, katakan sesuatu. Kamu membuatku takut. Sayang, kita tidak bisa melepaskannya. Sayang, katakan sesuatu. Hentikan. Apa yang terjadi? Dia belum membayar. Lepaskan yuangnya. Kembali. Kenapa harus kembali? Ayo. Marie Poulon. Apa maksudmu? Dia belum membayar. Apa maksudmu? Sayang, apa yang terjadi? Dia tidak membayar. Apa yang terjadi? Gendut, kenapa kamu di sini? Bukankah kalian kabur? Bagaimana bisa kamu menyalahkanku? Aku kembali untuk membawa motor ini untuk melunasi hutang. Ini satu-satunya milikku. Baiklah. Ayo kita cari Lei Changhe. Aku butuh dia untuk menangani 3 tugas. Lei Changhe, Boss Long City? Apa yang bisa dia lakukan untukmu? Dia akan membantuku. Bahkan berterima kasih padaku. Tuan Long. Kamu membuatku dalam posisi sulit. Aku tidak bisa menyinggung keluarga Yang. Jika sesuatu terjadi pada Nona Yang Ling, di tempatku, aku belum siap menghadapi apa yang akan terjadi. Tuan Lei, apakah maksudmu? Kamu tidak menghormati keluarga Long? Aku tidak bermaksud begitu, Tuan Long. Aku tidak berani mengambil risiko membuat tidak senang. Kalian berdua. Selain itu, klub ini milik keluarga Yang. Aku hanya membantu mengawasi. Baiklah. Jika kamu takut, jangan ikut campur. Aku akan bertemu Yang Ling di sini malam ini. Suruh semua orang pergi. Apapun yang terjadi selanjutnya, itu tidak ada hubungannya denganmu. Bagaimana itu? Long Gang. Kau keterlaluan. Ini masih dalam kendaliku. Apapun yang terjadi di sini, aku tidak bisa begitu saja cuci tangan. Benar? %5. Saham Long Group. Senang bekerja sama. Klub pribadi. Dilarang masuk. Bro. Bagaimana kami bisa masuk? Kekayaan tidak ada nilainya. Kamu butuh kartu hitam. Kami kenal bosmu, Tuan Lei. Kami datang untuk menemuinya. Kalau kau kenal dia, telepon dia. Bro. Amble Rocock. Biarkan kami masuk. Pergi sekarang. Atau kau akan diusir. Dan kau... Diam di tempat. Kalian semua, berhenti.
Salam, Nona. Apa yang terjadi dengan pertengkaran ini? Apa yang terjadi? Nona, mereka tidak punya kartu hitam. Masih membuat masalah. Kami mencoba menghentikan mereka. Aku datang untuk urusan pribadi yang melibatkan Lei Changhe. Tidak bermaksud buruk. Di momen penting ini dengan kakek yang sakit. Masalah apapun bisa jadi bagian dari rencana yang disengaja. Kamu harus menyetor 20 juta dan mendapatkan janji bintang untuk menerima kartu hitam sebagai VIP. Jika kamu berhasil, kamu selalu diterima di sini. Jika kamu gagal, silakan pergi segera. Ini bukan tempat untukmu. Lihat orang-orang itu. Berpura-puralah kita orang miskin. Sudah cukup. Tuan Ming, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apalagi yang bisa kita coba? Cari jalan masuk yang lain. Ayo pergi. Tuan Long, obatmu. Apakah benda ini berfungsi? Tenang saja. Satu tetes bisa membuat Ratu Es tergila-gila. Kami sering menggunakannya. Bagaimana dengan milikku? Hanya satu pil Jingang. Bisa sepenuhnya memenuhi ambisimu. Kamu ini. Aku benar-benar peduli padamu. Kamu bisa pergi sekarang. Kamu sudah sampai. Langsung ke intinya. Aku sangat sibuk. Tentu saja, aku punya sesuatu yang penting. Minta orang-orangmu untuk keluar. Katakan saja. Ini semua adalah pengikut setiaku. Bicaralah dengan bebas. Nona Yang, kamu masih sangat hati-hati seperti biasa. Bagaimana kalau biarkan mereka menunggu di pintu? Masalah ini menyangkut kelangsungan hidup grup Yang. Tolong. Sudah waktunya bicara sekarang? Jangan terburu-buru. Minum dulu. Aku tidak ingin minum hari ini. Jika kamu tidak mau menunjukkan rasa hormat dasar ini, seharusnya pergi saja bicara bisnis dengan paman keduamu. Perjanjian apa yang akan dia buat denganmu? Ada apa? Takut aku akan meracunimu? Ini adalah tempatmu. Beranikah kamu? Ada apa? Takut aku akan meracunimu? Ini adalah tempatmu. Beraninya kamu? Tuan Long, jangan berbelit-belit. Ini mulai membosankan. Ketua Yang sekarang sedang sakit parah. Bisnis keluarga Yang sedang dalam situasi genting. Paman kedua kamu ingin mengambil alih. Aku yakin kamu sudah mengerti. Kamu sudah tahu semua ini, kan? Kalau Tuan Long datang hari ini hanya untuk memberitahuku ini, tidak perlu terus berbicara. Tenang saja. Begini saja. Kesuksesan grup Yang sebagian besar dibuat oleh ayahmu. Tapi dia meninggal terlalu muda.
Kamu dan adikmu terlalu baru dalam permainan ini. Tidak cukup berpengaruh. Tapi saham yang kamu pegang paling banyak selain kakekmu. Jadi, kalau kakekmu benar-benar meninggal dan sesuatu terjadi pada kalian berdua, apa yang akan terjadi? Apa maksudmu? Baiklah, aku akan jelaskan. Paman kedua kamu memintaku untuk bekerja sama dengannya. Dia ingin menjatuhkanmu agar dia bisa berkuasa. Setelah itu, aku akan mengambil beberapa saham di grup yang Longgang. Kamu pikir trik kecilmu bisa membuat masalah untuk keluarga kami? Kami punya persaingan kekuasaan. Tapi kami tidak akan saling membunuh. Nona Yang, kamu mungkin pintar. Tapi aku yakin, kamu terlalu polos. Aku tidak bisa menangani ini sendiri. Hanya jika keluarga Long bertindak, ini akan berhasil. Kamu percaya sekarang? Kenapa kamu memberitahuku tentang ini? Aku akan jujur padamu. Bagiku, bekerja denganmu atau pamanmu tidak membuat perbedaan. Jangan berhayal. Bekerja denganmu seperti bermitra dengan harimau. Urusan keluarga kami sendiri. Aku yang akan mengurusnya. Aku tahu kamu tidak akan menyerah. Tapi aku juga tidak ingin kejam. Nah, melakukan satu hal dengan berbagai cara akan menghasilkan hasil yang berbeda. Dan caraku adalah melindungimu dan adikmu di tanganku sendiri. Kamu meracuni anggur? Shah. Ayo, Pertiriak. Pertiriak. Pertiriak sepuasnya. Mereka sekarang di bawah perintahku. Tapi tidak perlu khawatir. Aku tidak akan menyentuhmu malam ini. Kecuali kamu memohon padaku. Maka aku tidak bisa menolak. Lari. Cepat. Bagaimana? Sakit sekali sekarang? Longgang. Aku lebih memilih mati daripada membiarkanmu berhasil. Bukankah kamu selalu bertindak superior? Seperti ratues? Malam ini, aku ingin kamu melihat seperti apa dirimu saat kamu terjatuh. Maaf. Namamu Lei Changhe? Siapa kamu? Bagaimana kamu masuk? Lewat jendela. Omong kosong. Ini lantai 13. Aku tidak peduli. Pergi dari sini. Jadi kamu adalah Lei Changhe? Kamu pasti Lei Changhe. Kamu Hila? Ini kamar Lei Changhe. Yang di foto itu dia. Dia di mana? Seluruh keluargamu gila.
Mau hidup? Pergi sekarang. Bau mulut. Darah mendidih. Kamu hanya memikirkan nafsu. Aku akan membantumu tenang. Mencerti, kamu benar-benar ingin mati. Aku menutup Niwa Mongengyu untuk membuatmu tenang. Obatnya kuat. Jika tidak segera diobati, kamu akan mati. Tutup titik akupunktur sekarang. Apa yang bisa kulakukan untuk membantunya membersihkan? Obat ini sangat kuat. Apakah dia berhasil memecahkan segel? Aneh. Apakah otot leher dan sarafmu mengalami sesuatu yang tidak biasa belakangan ini? Semua tes sebelumnya tidak menunjukkan kemajuan. Tapi kali ini, laporan tes menunjukkan tanda-tanda pergerakan. Sekarang kamu percaya, kan? Nona, jangan terlalu bersemangat dulu. Dr. Tang, apakah hasil ini akurat? Tentu saja. Banyak metode telah digunakan. Mengaktifkan otot dan saraf di lehernya. Tapi semua tidak berhasil. Katakan apa yang terjadi. Ini mungkin bisa mengembalikan suaramu. Dr. Tang, apakah kamu pikir mungkin, tanpa obat apapun, seseorang mungkin hanya menggerakkan tangan dan menyelesaikannya? Tidak mungkin. Pemahaman kita tentang dunia tampaknya masih terlalu dangkal. Ayo cari orang itu. Saat kamu bangun, kamu tidak akan mudah dikendalikan. Tapi tenang saja. Aku tidak akan mengkhianatimu. Kamu sudah bangun? Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan padaku? Bukan apa yang aku lakukan padamu. Tapi apa yang kamu lakukan padaku. Kamu dikendalikan obat. Kamu ingat, kan? Dia yang memberimu obat itu. Jika kamu benar-benar tidak ingat, telepon di sana merekamnya. Itu bisa membuktikan aku tidak bersalah.
Berbalik. Jangan khawatir. Ini pertama kali untuk kita berdua. Aku Wuming. Aku punya KTP. Kita bisa menikah kapan saja. Aku akan bertanggung jawab. Aku peringatkan kamu tentang malam ini. Kalau berani cerita ke siapapun, kamu mati. Jangan khawatir. Setelah kita tidur bersama, kita sekutu. Sekutu tidak saling mengkhianati. Jangan berhayal. Bahkan jika itu terjadi, kita tidak mungkin bersatu. Ini 10 juta. Ambil dan pergi. Tinggalkan Kotalong. Jaga jarak dariku. Atau, aku akan membuatmu lenyap. Apakah nona ini percaya uang bisa membeli segalanya? Aku akan anggap uang ini sebagai pinjaman dulu. Ada kabar? Naonia, Lei Changhe. Luar biasa. Lei Changhe, si Pat bergerak. Aku akan menghancurkannya. Tangkap dia. Pergi. Sudah cukup lama. Ada masalah? Nona, kamu baik-baik saja. Maafkan saya. Kami tiba-tiba diserang. Untungnya, Wu dan anak buahnya datang membantu. Jadi, Naonia, dia benar-benar membuat keluarga yang marah. Kami sama sekali tidak bisa mengabaikan ini. Dia menyinggung Longgang. Dia tidak bisa kabur. Lupakan saja. Aku akan bantu kali ini. Ikuti aku. Sayang, kenapa kamu di sini? Kangen aku? Maaf, aku tidak melihat banyak orang di belakangmu. Jangan salah paham. Tidak ada apa-apa antara kita. Kamu mengalahkan mereka? Apa yang disebut mengalahkan? Itu membela diri. Lepaskan mereka sekarang. Jangan main-main dengan keluarga Long. Baiklah. Karena kamu. Jangan meremehkannya. Dia benar-benar membencimu sekarang. Jika kamu ingin hidup, pergi dari sini sekarang. Kita sudah bersama melalui semuanya. Kamu benar-benar peduli padaku. Wu, awasi pamanku dengan baik. Oh, Tuan Meng, bekas lipstik di lehermu. Mungkinkah itu dari Nona Yang Ling? Aku akan beritahu kamu segera. Tuan Lei, aku Wuming. Mari kita bicara. Kamu benar-benar petarung yang handal, tapi melawan kekuatan yang besar. Itu seperti telur menghantam batu. Longgang selalu mencari balas dendam. Jika aku jadi kamu, aku akan mencari tempat untuk bersembunyi dulu. Jangan khawatirkan aku. Tuan Lei, lepaskan celanamu. Tuan Lei, buka celanamu. Bukankah ini terlalu memalukan? Tuan Lei,
Aku akan panggil anak buah kita sekarang. Aku sama sekali tidak akan membiarkannya keluar dari ruangan ini hidup-hidup. Aku ingin melihat kakinya. Biarkan dia. Tulang yang kuat. Cedera jaringan ringan. Tapi seharusnya tidak mempengaruhi berjalan. Masalahnya ada di jalur energi. Kelumpuhan kakiku memang akibat dari tekanan saraf. Kamu tahu pengobatan, ya? Tuan Lei, bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Kesepakatan seperti apa? Aku akan menyembuhkan kakimu. Dan kamu tangani 3 tugas untukku. Kamu sebenarnya siapa? Dokter ajaib? Kamu tahu beberapa keterampilan setengah-setengah? Dan pikir kamu tak terkalahkan? Anggota tubuh Tuan Lei telah dirawat oleh ahli terbaik dari seluruh dunia. Tapi tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Bahkan Dr. Su yang terkenal dari kota Long tidak bisa berbuat banyak. Berani-beraninya kamu bicara besar di sini? Su Zhengchun, Nama Dr. Su bukan sesuatu yang bisa kamu bicarakan. aku perlu mengajari muridku itu. Keterampilan dasarnya. Memalukan untuk disebutkan. Tuan Lei, setuju atau tidak? Anak muda. Aku akui kamu sangat pandai bertarung. Aku menghargai orang yang terampil. Tapi kamu telah membuat keluarga Long marah. Aku benar-benar tidak bisa melindungimu. Soal menyembuhkan kakiku, lupakan saja. Tuan Lei, kamu tidak akan bertahan seumur hidup. Mengapa tidak memberinya kesempatan? Kepala. Hasilnya mungkin bagus. Bagaimana jika? Konyol. Jika dia bisa menyembuhkan kaki Tuan Lei, aku akan melakukan apa saja. Oak. Aku belum pernah melihat orang meminta untuk melakukan itu. Anak muda. Yin Lin Kuan. Sui Hai. Ya Tuhan, kakiku. Aku merasakannya. Langsung. Sudah? Tuan Lei, ingin memperbaiki kakimu? Ya, tolong. Aku akan mengobati 1 kaki dulu. Setelah menyelesaikan 3 tugas, aku akan mengobati yang lain. Bagaimana? Oak. Apalagi 3. Bahkan 1000, aku akan setuju. Nona, aku menemukan detail tentang orang itu. Dia dari Gunung Zhongnan. Dijanjikan kepada keluarga Wang, sebuah klan yang kurang dikenal. Namun, keluarga Wang tidak menyukainya. Perneng dan Hoken, dia tidak bisa menerimanya. Untuk uang, dia terus mengganggu Nona Wang. Nona, jika dia benar-benar tahu banyak tentang obat, apa yang membuatnya bertindak dengan cara yang memalukan? Rumor tidak bisa sepenuhnya dipercaya. Kita akan pergi menemui Nona Wang untuk mengetahui lebih banyak. Oak. Baiklah. Berdiri. Benarkah? Coba saja. Tuan Lei. Kamu berdiri. Keberuntungan datang, Tuan Ming. Tuan Ming, kamu seperti saudaraku sekarang. Aku berdiri. Aku akan menjadi agenmu mulai sekarang. Apapun yang kamu butuhkan, hubungi aku langsung. Menjerti? Oak. Bro. Terima kasih banyak. Maju terus. Aku akan menghormatimu seperti orang tuaku sendiri. Dalam hidup ini, aku akan tidak pernah mengecewakanmu. Bahkan jika Longs menekanmu, aku akan membantumu. Tenang saja. Duduk dulu. Aku akan memperbaiki kakimu yang lain. Bro, bukankah aku harus menyelesaikan 3 tugas itu? Sebelumnya, Kamu orang yang baik. Aku akan mengobatimu dulu. kamu bisa percaya padaku, Yang Mulia. Sangat sentimental. Setelah aku mengobati kakimu, aku perlu menemui muridku yang tidak kompeten. Duduk. Sayang. Berdandan yang cantik.
Tuan yang cukup tertarik padamu. Ibu. Aku bisa mengandalkan diriku sendiri. Mengapa aku harus bergantung pada orang lain? Selain itu, apa yang bukan milikmu tidak akan bertahan. Tuan yang tidak terlihat begitu mengesankan. Sayangku. Jika kamu bisa menikah dengan keluarga kita juga akan menjadi kaya. Oh, ibu. Tentang pernikahanku, tolong jangan khawatir. Untuk pacar masa depanku, dia harus memiliki karakter yang baik, mampu, dan setia. Sayang, cobalah lebih realistis, oke? Tuannya, jauh lebih baik daripada si Wu itu. 1000 kali lipat. Aku bahkan tidak menyebut Wu Ming. Wih. Ada apa? Wih. Jangan menakutiku. Ada apa? Kenapa kamu di sini? Ibu, apa yang terjadi? Dokter bilang, kamu mengalami gula darah rendah. Tanda-tanda fisik lainnya baik-baik saja. Gula darah rendah? Belakangan ini, kamu terlalu khawatir tentang kakekmu. Dokter bilang tidak serius. Lanjutkan, dan aku akan urus proses pulangnya. Ibu. Mei, jangan khawatir. Dokter Su yang terkenal sudah diundang untuk merawat kakekmu. Untuk ini, aku habiskan banyak bantuan. Karena itu, kami paham kan? Mei, setelah pekarku. Tuan Yang, hentikan ini. Berhenti berpura-pura tidak tahu. Asal kamu setuju, aku akan bawa kakekmu ke Dokter Su. Bagaimana? Tidak. Mencerti. Aku punya banyak cara untuk menangkapmu. Namun, aku mengagumimu. Aku tidak ingin menggunakan cara kasar. Jangan tidak tahu berterima kasih. Pergi sekarang. Kamu tidak pantas di sini. Aku harus mengingatkanmu. Dalam situasi ini, mungkin kecuali Dokter Su, nyawa kakekmu tidak bisa diselamatkan. Dan aku, satu-satunya kesempatanmu. Jika kakekmu melewatkan kesempatan ini, maka kamu yang akan bertanggung jawab atas kematiannya. Oh, Mei, temani saja aku. Biarkan kakekku bertemu Dokter Su dulu. Kamu tidak bisa bernegosiasi denganku. Ini sejauh yang bisa kulakukan. Kalau tidak, aku tidak akan pernah setuju. Luar biasa. Baru saja tadi, kamu masih cacat. Kamu boleh bangun sekarang. Bicara sopan atau diam saja. Yang kukatakan adalah, Wu Ming benar-benar punya kemampuan nyata. Ngomong-ngomong, bukankah keluarga yang menawarkan 1 miliar untuk dokter yang bagus? Kita bisa perkenalkan Wu Ming. Ini memperkuat ikatan. Kita juga bisa dapat komisi. Semua untung. Tuan yang tetap dalam statusnya sekarang. Ini menguntungkan kita. Tentang kemampuan Wu Ming, tidak boleh ada yang tahu. Atau, kamu akan menghadapi penderitaan besar. Ayah, kita sudah sampai. Kamu benar-benar seperti hantu. Mengikuti kita kemana-mana. Apa? Butuh uang? Kamu seperti anjing yang bandel. Nenek tua, kapan kamu melihat kami mengikutimu? Apa kami anjing? Jadi kamu adalah masalah yang tidak bisa kami hindari? Kamu,
Kamu Camp Hanggan. Aku akan mencabik mulutmu. Ibu, jangan turun ke level mereka. Kakek lebih penting. Su Zhenchun tidak bisa menyelamatkannya. Kalau Dr. Su tidak bisa melakukannya, jadi kamu bisa? Ini klinik Baozi. Orang seperti kamu, bahkan tidak bisa masuk pintu. Ini klinik Baozi. Tidak boleh berisik. Kalau ada janji, tunjukkan. Kalau tidak, jangan berkeliaran di sini. Izinkan aku bertemu Su Zhenchun. Ada janji? Kalau tidak, masuk tidak diizinkan. Kalau begitu, suruh dia menemui saya. Beritahu dia, nama saya Wu Ming. Beraninya kau? Kira kau siapa? Wu Ming, jangan cari masalah. Kau bikin aku muak sekarang. Sudah puas sekarang? Apa karena aku terlalu baik? Hingga kau salah paham? Baik. Kalau begitu, aku akan beritahu sekarang. Lupakan mimpi-mimpi yang tidak mungkin itu. Kalau aku masih peduli padamu, aku bodoh. Tuan Yang, sekarang terserah Anda. Saya Tuan Yang, dari grup Yang. Saya kenal baik dengan Dr. Su. Biarkan kami masuk. Maaf, hanya bisa masuk dengan perjanjian sebelumnya. Begitu aturannya. Pak, memiliki saham di klinik Baozi. Jadi, dia pemegang saham. Sekarang kau halangi pemegang saham juga. Kau. Aku bisa bicara dengan manajermu. Pecat kau, percaya atau tidak? Investor, Dr. Su adalah pamanku. Manajernya adalah pacarku. Dengan sikapmu seperti itu, kau tidak boleh masuk. Kek. Tuan Yang, cepat panggil dokter. Baik. Kakek, jangan khawatir. Kita akan segera masuk menemui Dr. Su. Kek. Jangan berterima kasih. Kalau napas itu tidak kembali, dia sudah mati. Jika sesuatu terjadi pada kakekku, aku akan membuatmu membayarnya. Ayah, baik-baik saja? Bagaimana keadaannya? Apakah teleponnya berhasil? Ponselnya tidak menyala. Apa langkah selanjutnya? Dr. Su mungkin sedang sibuk. Ponselnya mati. Kakekku tidak bisa menunggu. Ja? Tuan, aku mohon padamu. Tolong biarkan kami masuk, oke? Aku mohon padamu. Bukankah Tuan yang benar-benar ahli? Biarkan dia mencari cara. Bagaimanapun, aku bertindak sesuai aturan. Chun. Aku Wu Ming. Aku di depan pintu klinik Baozi. Keluar dalam 2 menit. Atau kau akan berlutut di sini seharian. Nona, yang satu ini pamer lagi. Dia bahkan meminta Dr. Su untuk berlutut. Aku yakin dia suka pamer. Mari kita lihat. Wu Ming, berhenti. Bukankah Tuan yang sudah menjelaskan tadi? Dr. Su tidak menjawab telepon. Haruskah kau menambah masalahku sekarang? Tepat sekali. Apakah jujur itu membunuhmu? Jika kau ingin menipu orang, rencanakan dengan hati-hati dan wujudkan, oke? Aku tidak bisa membuang waktu untuk kalian yang bodoh. Dalam 2 menit, semuanya akan terungkap. Banyak sekali orang hari ini. Tuan yang banyak bicara tapi lemah. Dan pria yang suka pamer ini. Kau pikir kau di mana? Apakah kau ingin mati? Kau benar-benar membuat kekacauan untukku. Tuan, pegang ini masalahnya. Orang ini bukan urusan kami. Jangan libatkan kami, oke? Biarkan kami masuk. Jangan terburu-buru. Jaga dia dulu. Jika kau hanya berlutut dan minta maaf ke klinik Baozi, aku tidak akan mengganggumu. 1 menit lagi. Tunggu sebentar lagi. Dalam 1 menit, jika Dr. Su tidak muncul, aku penasaran apa yang akan dia lakukan. Haruskah Dr. Su segera tiba? Akan lebih seru lagi. Berhenti. Bagus kamu sudah di sini, manajer. Kita dalam masalah. Kamu. Masih sama beraninya, ya? Mau lebih banyak jarum? Di mana Su Zhenchun? Dia sedang bertapa untuk mempelajari keterampilan penyembuhan. Aku punya teleponnya. Bertapa? Dia mungkin hanya bersembunyi karena tahu. Dia tidak cukup baik. Takut padaku. Kamu benar-benar menikmatinya, ya? Apakah ini pernah berhenti? Kamu yang menelepon tadi? Ya, Bagaimana kamu tahu nomor guruku? karena dia adalah pengikutku. Kebah.
Berani sekali kamu. Dr. Su terlihat berusia 50-an, bahkan mungkin 60-an. Dan kamu masih tumbuh gigi? Nok. Berani-beraninya kamu menyebut diri sebagai guru Dr. Su. Kamu percaya? Apakah kita semua bodoh? Kamu tidak mengatakan. Kamu adalah jenius alami S, bukan? Dokter bedah kosmetik. Orang ini adalah guru Dr. Su. Maka dia seharusnya adalah kakek gurumu. Serius, kamu bahkan tidak mengenali kakek gurumu? Sebenarnya, aku belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Nona, betapa memelukannya. Muri Dr. Su. Tidak tahu siapa guru Dr. Su. Mengapa Wuming begitu keras kepala? Mari kita lihat bagaimana dia menangani ini. Siapa yang berani bermain tipu di klinik Baoshi? Aku akan mematahkan kakinya untuk Dr. Su. Nona Shen, aku akan segera kembali. Itu Tuan Jin dari Jin Tong Builders. Statusnya setara dengan Lei Chang. Hello. Aku yang Jin Bao dari grup Yang Jin Bao? Nggak pernah dengar. Kamu tim kakak sulung atau kakak kedua? Aku keponakan paman Yang. Kerabat jauh. Nggak jauh. Nggak bisa bahasa Mandarin? Cari hiburan sendiri deh. Tuan Yang, bukannya kamu keturunan langsung keluarga Yang? Gimana bisa orang random? Teriak-teriak gitu kok kamu? Ya betul. Tapi sang master jelas-jelas menyuruhku untuk tetap logi selama aku di luar. Loki. Oh, Halas. Jerty. Hello, Doc. Aku yang urus. Hari ini, proyek bangunanku baru mulai. Kita kurang bata. Jadi aku bikin dia jadi bata. Tuan Jin, terima kasih atas kebaikanmu. Tapi ini urusan internal kami. Kami yang urus. Nefus wajah hantu bawaan? Bukan. Bukan dari lahir. Gimana kamu tahu? Kekek. Ayah. Lihat kekacauan yang kamu bikin. Kalau ada apa-apa dengan kakekku, kamu nggak bakal lolos. Dok, tolong. Tolong selamatkan kakekku. Bawa dia ke ruang perawatan. Ya, Aku ikut juga. Dia mungkin gak bakal selamat. Kalau aku gak ikut. Wuming. Apa yang pernah keluarga kami lakukan ke kamu? Apa yang membuatmu terus menentang kami? Sekarang kau mengutuk tuan kami? Apa yang kau inginkan? Aku bersumpah ini benar. Nona Shan. Dr. Su akan bertindak. Ayo masuk dan lihat apa yang dia punya. Apapun yang terjadi pada keluarga Wang, bukan urusanmu. Pergi saja dari sini. Sekarang. Keluarga Wang sudah sangat jelas. Kau tidak diterima di sini. Jika aku tidak masuk hari ini, ucapkan selamat tinggal pada papan klinik Bao Zienyu. Masih bukan urusanmu. Pergi. Tuan Meng. Eo. Bahkan patung tanah pun bisa marah. Raja neraka. Gagal menyelamatkan jiwa malang ini. Aku juga tidak suka keluarga Wang. Tapi dulu kakek menyukai Wang Meihui. Tidak bisa mati. Naonya. Wang Meihui akan mati? Apa yang terjadi? Bukankah itu kakeknya? Cepat. Kekek. Ayah. Kekek. Ayah, kau baik-baik saja? Ayah. Ten. Ayah. Amble Tuan. Level 5. Menjadi. Jangan khawatir. Dia luar biasa. Dan sekarang dia akan menjemput Dr. Su. Ayah. Jika jarum ini masuk, dia tidak akan selamat. Jika gagal, dia juga akan mati. Hanya satu kesempatan yang kumiliki, tapi patut dicoba. Dokter, tidak ada waktu untuk kami. Ayo ke Sekarat, Kobala. Apapun yang terjadi, kami tidak akan menyalahkanmu. Lakukan. Berhenti. Wuming, apa yang kau inginkan? Pergi. Wang Meihui, percayalah padaku kali ini. Pergi. Dokter, lakukan. Cepat. Percayalah padaku. Pergi. Dokter Su ada di sini.
Dia mengalami serangan. Aku menghentikan titik-titiknya dengan jarum. Tapi dia, Kau hanya mengoceh. Langsung ke intinya. Kau. Dia hampir pergi. Mengapa menunggu? Mati. Kekek, ayah. Pergi. Kekek, ayah. Jia. Dia pingsan. Dokter yang dipuji semua orang ini membunuh seseorang. Sepertinya klinik Baoji akan hancur. Dr. Su, aku mohon. Tolong selamatkan ayahku. Apapun yang diperlukan. Keluarga Wang kami mampu membayarnya. Baiklah, Aku memohon padamu. jangan panik. Tenang. Ayah, tuanku, dia sudah meninggal. Maafkan aku. Tidak ada pasien yang pernah meninggal di klinik Baozi. Jika dia meninggal di sini, reputasi kami hancur. Aku bisa lebih baik sebagai dokter. Ini sudah seperti ini sekarang. Harus mencobanya. Mais. Perhatikan baik-baik. Aku akan tunjukkan lagi. 13 jarum suci. Baik. Darah ujung jari. Menunjukkan energi yang terhambat. Minggir. Beri jalan. 13 jarum suci. 5 pertama mengunci takdir. Mencegah penyakit. Berkembang lebih lanjut. 5 tengah. Disebut gerbang surga. Membuka saluran energi tubuh. Yang ke-11 adalah kembalinya jiwa. Oh, ayah. Semua ini hanya untuk pamer. Dokter Su, kamu tidak serius menganggap omong kosong orang bodoh ini, kan? Aku hanya kasihan pada Tuan Wang. Dipermalukan seperti ini, bahkan setelah meninggal. Sepertinya semua sia-sia. Wu Meng, aku akan menuntutmu. Kamu akan bayar dengan nyawamu. Aku akan beristirahat. Kamu yang tangani dari sekarang. Apa yang akan terjadi? Biarkan terjadi. Jangan terlalu dipikirkan. Aku tahu apa yang bisa kamu lakukan. Kamu harus tinggal. Ini belum selesai. Kamu penjahat, membunuh ayahku. Mau kabur? Oh, ayah. Kenapa menangkapku? Wu Ming yang melakukannya. Kamu harus tangkap dia, ayah. Kamu hidup. Ayah. Hidup. Ayah hidup. Ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah dia baru saja meninggal? Jangan bicara seperti itu. Guruku ada di sini. Bagaimana mungkin ada yang mati? Mencerti. Pasti jarum Dokter Su yang bekerja. Atau mungkin jarum Wu Ming juga membantu? Tidak. Mustahil. Dokter Su sudah lama menusuknya dengan jarum. Wu Ming tiba-tiba muncul, pura-pura tahu sesuatu. Menemukan bahwa pria tua itu sekarat. Dia langsung pergi. Jelas sekali. Dokter Su adalah orang yang menyelamatkannya. Terima kasih, Dr. Su. Dr. Su, apakah analisiku masuk akal bagimu? Kamu adalah tabib sejati. Bawa keluar benda berisik ini. Cukup. Kamu. Ada di mana? Pergi. Detak jantung stable. Dr. Su. Aku kehilangan banyak energi. Harus menyepi. Jangan ganggu aku apapun yang terjadi. Sungguh, ingat itu. Ingat baik-baik. Tuan Chan. Semuanya. Master akan menyepi. Aku yang menangani semuanya untuknya. Lanjutkan. Nona Shan. Yu, apakah kamu melihat Wu Ming? Tidak melihatnya. Apakah dia Grandmaster MU? Aku tidak ingin mengakuinya. Tapi kamu sudah menyaksikannya. Grandmasterku bahkan terlihat lebih muda dariku.
Masih merasa seperti bermimpi. Di mana temanmu? Ke arah sana. Nona Shan, tenanglah. Dokter Su dan aku sudah lama kenal. Dia pasti akan membantu. Tuan Jin, ambilkan Wuming untukku. Tunggu, Nona Shan. Kamu tidak akan berpikir, Wu Ming adalah tabib ajaib? Dia sangat muda. Bagaimana mungkin? Benar? Akupunktur yang intens benar-benar melelahkanku. Seperti aku berhutang pada keluarga Wang. Hei, bagaimana kamu masuk? Mengerti. Apa ini? Kamu tidak berbohong padaku. Kamu adalah dokter ajaib. Aku bukan dokter ajaib. Itu tidak benar. Keluar. Tolong tutup pintunya. Malam yang kuhabiskan dengan Sang Ratu Es. Hari ini, perawatan jarum kuat. Sekarang aku merasa sangat lelah. Jika kamu setuju untuk merawat kakekku, minta apa saja yang kamu inginkan. Aku perlu istirahat. Apa yang kamu lakukan? Aku akan tidur denganmu. Kamu akan menyelamatkan kakekku. Oak? Aku mengerti kalimat pembukanya. Kamu ingin berbagi tempat tidur denganku? Bagaimana kamu bisa begitu santai? Bukan itu? Kamu naik ke tempat tidurku. Kamu bilang ingin istirahat. Kamu ingin tidur denganku? Aku bukan orang yang sembarangan. Aku sudah menikah. Guru besar, Nona. Lanjutkan. Bukan seperti yang kamu bayangkan. Dia yang menginginkannya. Bukan aku. Oh tidak. Mereka pasti salah paham. Kenapa kamu tidak keluar dan menjelaskannya? Aku tidak bisa membuatmu bicara sekarang. Aku sangat lelah. Istirahat yang cukup. Biarkan aku istirahat. Kapan mereka mulai bersama? Mereka hanya bertemu 2 kali. 2 kali? Fantastis. Kalau begitu dia adalah istri guru besarku. Kamu salah paham. Aku kira dia ingin tidur. Jadi aku hanya. Tapi dia...
Tidak terjadi apa-apa. Jangan biarkan siapapun mengganggunya. Beritahu saya segera saat dia bangun. Sudah selesai? Sang Grandmaster tidak sekuat itu. Bukankah kamu bilang ini pasti berhasil? Hanya karena seseorang yang tidak dikenal. Rencanamu berantakan. Tuan Long, saya pikir saya harus mempertimbangkan kembali kemitraan kita. Itu adalah perjanjian kerjasama kita. Tanda tangan di sini. Bagianmu di grup yang akan melebihi bagian kedua saudari itu. Maka, suaramu akan benar-benar dengar. Di dalam grup yang tentang Siwu itu, saya akan menyingkirkannya. Tuan Yang, jika kamu tidak ingin ada perubahan, saya masih merekomendasikan kamu berubah menjadi tua Tuan Yang. Menikmati akhiratnya lebih cepat. Kekek. Ibu. Oui. Kamu sudah bangun? Oui. Ibu, apakah aku pingsan lagi? Dokter bilang kamu cemas dan marah. Star Husband, kamu akan baik-baik saja. Ini semua salah Wu Ming. Bagaimana kondisi kakek? Apakah dia baik-baik saja? Dia baik-baik saja. Dia sudah pulih sekarang. Ibu, apakah ada sesuatu yang terjadi saat aku pingsan? Dokter Su tiba tepat pada waktunya. Dia menggunakan teknik akupunktur modern. Begitulah kakek diselamatkan. Wu Ming bahkan mencoba mencuri pujian. Kakek tidak pernah sadar. Takut disalahkan. Dia langsung kabur. Aku akan menguncinya hari ini. Jika kakek tidak begitu lemah. Aku hanya penasaran. Mengapa kakek mengatur pernikahan ini sejak awal? Baik, Bu. Jangan bicarakan dia lagi. Yang terpenting sekarang adalah memastikan Dr. Su tetap merawat kakek. Benar? Lihat, kakek baik-baik saja. Tuan Meng, kamu sekarang cukup populer. Banyak orang menunggu di luar untuk bertemu kamu. Di mana Wang Meihui? Tuan Meng, masih memikirkannya? Bukankah Nona yang Ling baik? Akan kuberitahu nanti. Pertama, antar aku padanya. Baiklah. Tidur nyenyak. Apa yang kamu lakukan di sini? Mei Hui Wang. Sesuatu menghentikan penyakitmu. Dari penyembuhan total. Sekarang akan kambuh lagi. Segera atasi, atau bisa parah. Tapi aku benar-benar kelelahan hari ini. Tidak bisa banyak lakukan sekarang. Minum piling dulu. Sini. Aku akan menyembuhkanmu setelah pulih. Sudah selesai? Kalau begitu, kamu bisa pergi. Pergi sekarang. Keluar. Apa kamu ingin menghancurkan keluarga kita? Keluar. Ibu. Apa yang kamu lakukan pada ibuku? Jia pentas menerimania. Bibir dia menghindari masalah. Aku hanya ingin dia diam. Sanggu, kamu membuatku jengkel. Aku ingin kamu pergi sekarang. Pergi sekarang. Jika hidup tak berarti bagiku, aku akan biarkan kamu pergi. Lebih baik tidak. Pergi sekarang. Kamu yang hina dan tak tahu malu. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Ayo pergi. Apa yang kamu berikan padaku? Tolong, bantu aku. Wu Meng. Wu Meng, kemari. Tuan Meng, Parenti Lari. Tuan Meng, Tuan Ming, jangan pergi. Aku punya tawaran bagus untukmu. Kamu bahkan tidak bisa menangani semua kekayaan yang mengarah padamu. Tunggu. Kenapa kita lari? Ini berantakan. Tidak ada waktu untuk mereka. Ngomong-ngomong, istriku bilang dia memberiku 1.000. Belum dicek. Ya, ini bahkan tidak layak disebut. Ini kurang dari barbecue yang kita makan. Ayo pergi ke ban dan lihat. Bro,
Kamu menyebut 10 juta. Serbu? Nona yang Ling terlalu boros. Kenapa berkeringat begitu banyak? Aku miskin. Tuan Meng, seumur hidupku, aku belum pernah melihat kekayaan seperti ini. Aku akan tetap bersamamu mulai sekarang. Jangan khawatir, aku akan urus hal-hal klinik. Tuan Ming, lihat dirimu. Merencanakan sesuatu yang besar? Sangat penting. Tuan Lei, ceritakan padaku tentang Nona Yang Ling. Apakah kalian berdua melewati batas itu? Kerja bagus. Sepertinya, Long Gang hanya mempersiapkan jalan untukmu. Bersikap lembutlah. Yang Ling adalah putri tertua dari keluarga Fortune 500. Sangat dimanjakan dan dimanja. Dia dikenal di seluruh dunia. Tapi belakangan ini, keluarganya sedang mengalami masa sulit. Dia berada di bawah tekanan besar. Bro, kamu harus melepaskan beberapa hal. Fokus ke depan, benar? Kamu suka wanita seperti apa? Katakan padaku. Aku akan tolong lembutlah. Setelah aku memilihnya, aku tidak akan pernah berubah. Aku akan menjadi sekutunya yang terhebat. Hadiah apa yang harus aku berikan untuk pacarku? Tuan Ming, Nona Yang Ling seperti malaikat. Bagaimana aku tahu harus memberinya apa? Apa yang harus diberikan? Mengerti. Kedatangan Nona Shen sungguh menerangi tempat kita. Pertama kali aku melihatmu, kamu masih remaja. Sekarang, kamu telah menjadi seorang kecantikan sejati. Bahkan masuk daftar orang kaya. Nona Shen, aku tersanjung. Hanya beberapa gelar konyol. Jangan panggil aku Nona Shen. Tuan tua adalah guruku. Jika kamu tidak keberatan, panggil aku Bibiu. Bibiu? Kamu tidak terlihat lebih tua dariku. Nyonya Yu. Tidak bisa. Usia membawa rasa hormat. Aku di sini untuk membicarakan sesuatu yang penting denganmu. Apa itu? Ada dana internasional besar, SDG, mencoba menjebakmu dan Yang Tingjian untuk mengambil alih grup Yang dan mengambil keuntungan darinya. Tapi jangan khawatir. Aku tidak akan hanya diam. Itu sebabnya aku di sini untuk membicarakan aliansi pernikahan. Aliansi pernikahan? Jika kamu menerima untuk menikahi Shen Guohao, putraku, keluarga Shen siap turun tangan dan menyelesaikan krisis kamu. Maaf, Nona Shen. Tapi aku hanya akan menikah karena cinta, bukan untuk hal lain. Lu santai aja jawabnya. Gue rasa lu bakal ngambil keputusan yang pintar buat grup Yang. Soalnya udah mau bangkrut. Gue pergi dulu. Telepon gue. Selidikin tuh SDG. International Fund sekarang. Oke, Nona Yang. Gue udah baik sekarang. Makasih banyak. Makasih banget. Wuming itu bocah nakal. Gak bakal segampang ini lain kali. Nona Wang. Mending lu jaga mulut lu. Maaf, Dok. Gimana hasil laporan anak gue? Apa dia ngeracunin dia? Tumyo Wang Gmeyu agak kene. Semuanya kelihatannya normal aja. Semua level hampir di batas atas normal. Apa? Dan apa? Jarum 3 cm di otak. Jarum 3 cm? Gimana? Otaknya. Cuma tindak lanjut setelah MRI. Ruang kosong. Mungkin ini baru terjadi beberapa hari terakhir. Bukan jarum perak.
Jarum tulang kecil ada di sambungan tengkorak. Sulit dideteksi. Jarum dari tulang di otak? Dok, ini fatal nggak? Ada cara buat nyelamatin dia? Bisa diangkat nggak? Kita nggak punya cara. Lu harus ke spesialis otak. Struktur otak terlalu rumit. Sedikit kesalahan bisa berakibat fatal. Gimana bisa terjadi? Dari mana ini muncul? Bagaimana bisa ada jarum tulang di otak? Mungkin ke Dr. Su. Punya rencana. Harus ke Cina. Aku pasti akan memberitahumu. Kutukan itu, Wu Ming, yang harus disalahkan. Sial sekali. Apakah ini ditujukan untuk keluarga kita? Bijaksana untuk menjaga hubungan baik dengan guru besar saya. Ini tidak akan menyakitimu. Guru besar? Kamu bilang guru besar. Dokter. Siapa? Guru besarmu? Dokter, kamu belum selesai. Ibu, aku bawa makanan untukmu. Makanan lagi hangat. Ibu, apa yang terjadi? Ada apa? Wih, dokter mengirim laporan medismu. Gumin merakuni obatku, ja? Tetap tenang. Dengarkan. Kakak, apa yang terjadi? Tidak enak badan? Tidak. Aku melihatmu melalui jendela saat kamu masuk ke halaman. Cara berjalanmu agak aneh. Mau panggil dokter? Bajingan itu mempermalukanku. Jangan khawatir. Berhenti mencari. Silakan duluan. Kakak, kamu baik-baik saja? Mungkinkah kamu bocor di suatu tempat? Aku benar-benar baik-baik saja. Jangan tanya lagi. Apakah kamu masih ingat orang yang aku sebutkan waktu itu? Dia benar-benar tabib ajaib. Hari ini aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Dia menghidupkan seseorang kembali. Benarkah? Di mana dia? Apakah kamu membawanya kembali? Dia berhasil melarikan diri. Aku mengirim Yu untuk mencarinya. Temukan dia. Dimanapun dia berada. Waktu hampir habis. Kakek, apa kamu merasa khawatir dengan kakek? Apakah aku benar-benar harus menikahi orang yang tidak aku pedulikan demi keluarga yang... Kamu siapa? Aku Wu Ming. Mengantar hadiah untuk Yang Ling. Ada janji? Janji untuk mengantar hadiah? Tentu saja. Nona dikunjungi banyak orang setiap hari. Haruskah dia menemui setiap orang? Hubungan kami cukup spesial. Tolong bantu aku. Biarkan masuk. Aku tidak akan melupakannya. Apakah kamu punya hubungan jauh dengan keluarga yang dari gunung? Bukan hubungan darah, tapi lebih dekat dari saudara. Dengar, kalau kamu melakukan kata aku, panggil Yang Ling. Aku akan bicara dengannya. Kapten, ada situasi di gerbang gedung. Bawa dia ke pos. Bawa beberapa orang ke sini. Tidak. Jika masuk ditolak, aku akan pergi sekarang. Nona Yang, proyek utama kita telah dihentikan oleh kekuatan tak dikenal. Aliran uangnya mencapai lebih dari 100 miliar. Tanpa dukungan eksternal, proyek kunci kita dalam bahaya.
Jika kamu setuju menikahi putraku, Shen Puohao, keluarga Shen siap membantu dan menyelesaikan masalahmu. Tidak perlu langsung menjawab. Aku percaya, kamu akan membuat keputusan cerdas untuk grup Yang. Karena sudah di ujung tanduk. Apa yang kamu lakukan? Jangan sentuh aku. Kamu tidak bisa berenang. Tidak ada sungai di kampung halamanku. Tempat ini dijaga ketat. Bagaimana kamu bisa masuk? Ditutup di siang hari. Aku memanjat di malam hari. Kamu melanggar. Aku bisa memenjarakanmu. Istri. Diam. Aku bukan istrimu. Dengar. Lupakan malam itu. Bukankah aku memberimu 10 juta untuk menghilang? Kenapa kamu di sini? Aku mengerti. Selalu ingin lebih, ya? Apakah 10 juta tidak cukup? Kekayaan tidak ada artinya bagiku. Aku datang ke sini untukmu. Untukku? Ambisi kamu benar-benar luar biasa. Apakah kamu cukup baik? Itu adalah ginseng liar berumur 800 tahun. Tepat untuk meningkatkan energimu. Bungkusan ini terbuat dari ramuan untuk membantu kehamilan. Ginjal adalah kunci untuk kehamilan yang stabil. Semua ini baik untuk limpa, ginjal, dan darah. Kamu gila? Aku tidak hamil. Dan ini adalah pakaian dan susu formula bayi. Seorang anak laki-laki dan perempuan. Kembar. Kamu tuli? Ling, percayalah padaku. Kamu akan menjadi seorang ibu. Gila. Kamu benar-benar gila. Berpikir untuk menikahiku seperti ini? Aku mengatakan yang sebenarnya. Kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Satu malam tidak akan menyebabkan kehamilan. Bahkan jika iya, kamu tidak akan tahu selama seminggu. Serius, periksa kepalamu. Kamu kekurangan uang? Oke, tambah 10 juta lagi. Pergi sekarang. Tabungan? Dengarkan. Aku tidak akan meminta sepeser pun lagi. Anggap saja 10 juta itu sebagai pinjaman. Ini untukmu dan anak kita. Mereka tidak bernilai banyak. Tapi itu menunjukkan perhatianku. Seperti yang kukatakan, kamu sedang hamil. Jangan meragukan keahlian medisku. Aku pikir dunia ini penuh dengan orang dan hal-hal istimewa. Tapi aku yakin kamu tidak seperti mereka. Aku bisa membuktikannya. Aku sudah bilang akan mengurusnya. Aku pasti akan menepati janjiku. Aku juga tahu. Keluarga yang sedang dalam masalah besar sekarang. Aku akan melindungimu. Maaf. Aku tidak punya waktu untuk khayalanmu. Juga, lupakan semua mimpi tidak realistis tentangku. Aku sudah memilih untuk menikah dengan Shen Puohao. Hah? Kamu bilang akan melindungiku. Dengan apa? Shen Puohao adalah salah satu pewaris grup Shen. Kekayaan yang tidak bisa kamu bayangkan. Begitu aku menjadi bagian dari keluarga Shen, krisis keluargaku akan terselesaikan dengan mudah. Apa yang kamu punya? Pergi. Berhenti mencariku. Jangan sampai kamu terlibat dalam kekacauan ini. Lupakan malam yang konyol itu.
Mulai sekarang, aku akan hidup untuk keluargaku. Tapi sekarang, biarkan aku menjadi diriku sendiri, meskipun hanya sebentar. Kakak, aku tidak melihat apa-apa. Lanjutkan semuanya. Jangan menikah dengan Shen Guohao. Beri aku waktu sebentar. Aku pasti. Wu Ming. Berhenti. Tak ada yang bilang dia akan melindungiku sebelumnya. Aku tak bisa tahu apakah kamu serius. Itu masih membuatku terharu. Pergi dari sini sekarang. Dengan semua yang kamu punya. Kamu benar. Kecuali keterampilan medis, aku tak punya apa-apa. Tapi aku tak akan biarkan siapapun menyentuh gadisku. Tak pernah. Cukup. Kakak, siapa orang itu? Akhirnya aku punya kakak ipar? Mengharapkan suami? Aku akan carikan untukmu. Makanan sudah dihidangkan. Hai bos, kami tidak memesan 2 hidangan ini. Shanye, mereka menargetkan istriku. Kunjungi lebih sering. Halo bos, istrimu tak pernah menunjukkan emosi apapun. Apa yang membuatnya begitu ceria hari ini? Hey bro, kamu masih punya obat yang kamu berikan padaku waktu lalu? Kepala, asalkan kamu tidak berlebihan. 1 pil sudah cukup. Obat itu sangat kuat. Masih terasa efeknya. Sungguh. Bukan untukku, untuk temanku. Kamu lihat. Beberapa obat. Tak ternilai harganya. Shanye baik mengerti. Selamat makan. Semua aku yang bayar. Bos, baik sekali. Nikmati. Aku siap melayani. Tuan Meng, obat apa yang kamu berikan padanya? Boleh aku mencoba? Bukan sekarang. Nah, bagaimana kabar urusan itu? Sudah menemukan tempat. Sewa 200.000 per tahun. Bagus. Besok, tanya Lei Changdia. Tentang Shen Guohao dari Jinling. Napain repot-repot? Shen Guohao, salah satu dari 4 tuan muda. Apa ini tentang? Dia mencuri pacarku. Dia bisa memikat wanita manapun yang dia inginkan. Apa tadi? Mari kita lihat. Siapa yang akhirnya menang? Ling, percayalah padaku. Kamu akan menjadi seorang ibu.
Aku akan melindungimu. Aku percaya, kamu akan memilih dengan bijak untuk grup yang, karena itu akan segera runtuh. Beri aku pil KB sekarang juga. Ayo, Tuan Ming. Guru besar. Betapa berentangnya. Rendah hati, tolong. Sepertinya kamu minta-minta. Minta-minta? Guru besar. Dermawan. Aku tidak merengek. Pilih apa saja yang kamu suka. Aku yang traktir. Halo cantik. Kamu memanggilnya guru besar. Aku saudaranya. Jadi aku paman besarmu? Mau aku panggil paman besar, ya? Tergantung hadiah apa yang kamu berikan. Hari aku. Apakah besar? Dan sepanjang ini? Kamu main-main? Hei, aku orang baik. Aku bicara tentang... Yang penting niatnya. Jangan dipikirkan. Guru besar. Mana hadiah untuk yang mulia? Kamu melewatkan upacara bersujud. Guru besar. Hormatku untukmu. Oke, sekarang berdiri. Ini wawasanku. Peta titik akupuntur untuk penyakit kompleks. Terima kasih, guru besar. Tuan Ming, buku penuh wawasan ini. Sangat berharga. Kau begitu saja melepaskannya? Ini cuma salinan. Aku punya banyak. Tuan Jin. Dok, senang bertemu Anda di sini. Tapi hari ini, aku ada urusan lain. Anda mencari mereka? Ya, untuk dia. Bro, ikut aku. Tuan Jin, kau bilang akan mematahkan kakiku. Dan membuatku membangun fondasimu. Beraninya aku ikut denganmu? Toka. Jaga mulutmu. Sudah bosan hidup? Diam saja. Guru besar. Perlu bantuanku? Cuma bayar sedikit saja. Jangan khawatir. Aku tidak sekaya itu. Hei kau, aku bicara padamu. Kau tulija. Sudah kubilang, diam. Tenang saja. Kau terlalu berisik. Orang-orang akan mengira kau yang bertanggung jawab. Begini saja. Ada orang penting yang mencarimu, menyebut namamu. Kau, makan di pedagang kaki lima murahan ini. Enggak pantas bicara padaku. Aku baik hati, jangan bertingkah bodoh. Baik. Baiklah. Kau seharusnya berperan sesuai peranmu. Ada apa denganmu? Bavajia. Siapa yang berani menyakitinya? Kenapa dia berbau seperti adikku? Aromanya sangat khas. Jia. Kenapa dia memiliki aroma adikku? Parfumnya unik. Itu dia. Siapa kamu? Kamu tahu sedang berhadapan dengan siapa? Membela orang ini? Hello, Tuan Jin. Ini nona kedua dari grup Yang Yutong. Dia adik ipar saya. Adik iparku. Nona Yang, senang bertemu denganmu. Jintong. Saya Jintong, dari konstruksi Jintong. Tuan Jin, Tuan Wu adalah tamu terhormat dari grup yang kami. Bisakah kamu tidak menyelekannya? Aku tidak.
Aku hanya membawanya untuk menemui seseorang. Jadi kita harus pergi sekarang? Kamu Piker kamu. Tuhan I. Tuan Jin, Tuan Wu dibutuhkan untuk urusan mendesak. Anda mungkin harus menunggu sebentar. Tuan Wu, waktunya bergerak. Tunggu sebentar. Nona Yang, dengan segala hormat untuk keluargamu, sosok teratas dari klan Shen di Jinling, meminta untuk menemuinya. Hari ini, aku akan membawanya, apapun yang terjadi. Keluarga Shen Guohao? Tidak ada yang bisa membawanya. Aku tidak mengerti itu. Kita tidak boleh mengambil risiko membuat marah keluarga Shen. Tapi Tuan Wu akan pergi dengan kami hari ini. Kebun Tuan, ja? Baiklah. Ini bukan salahku. Baba Jia. Tunggu. Tuan Jin. Aku akan ikut denganmu. Itu membuatnya lebih mudah. Jangan takut. Kami akan melindungimu. Jangan khawatir. Tuan Wu, di kota Long, jika kami di belakangmu, tidak ada yang akan menyakitimu. Kakak ipar, tahan untukku. Aku akan memperbaiki tenggorokanmu. Naonya, mengapa Tuan Wu memanggilmu kakak ipar? Beritahu Wu. Bersiaplah untuk mendukungnya. Jaga dia dengan segala cara. Mengerti? Ja? Kakamu sembuh. Dalam sehari? Bagaimana mungkin? Aku ada di depanmu. Mengapa kau tidak percaya? Kita tidak bisa membiarkan bajingan ini hidup. Dia akan jadi masalah. Tuan Long. Lebih bijak berteman daripada bermusuhan. Selain itu, dokter muda ajaib yang masih hidup lebih berharga bagi kita. Selain itu, bisakah kita mungkin memperluas pandangan sedikit? Kota Long. Sudah ada Dr. Su. Selain itu, dia mungkin hanya beruntung dengan kakimu. Tuan Long. Jaga mulutmu. Hanya perbandingan. 50 juta untuk menyelamatkan nyawanya. Nilainya jauh lebih dari ini. Menyerahkannya kepada orang penting untuk perawatan bisa menghasilkan lebih banyak uang dan koneksi daripada ini. 100 juta. Uang. Setuju. Nona, dia sudah datang. Sebentar. Aku akan menerima telepon. Leng. Ada apa? Nona Shen, untuk proposal yang kau ajukan, aku terima. Ibu, dia dulu sangat dingin. Bahkan tidak membalas pesan. Tapi lihat dia sekarang. Pilihan yang bijak. Keluarga Shen akan berdiri tegak di belakangmu. Aku punya permintaan. Lanjutkan. Tunda pernikahan selama 1 tahun. Aku menghormati pilihanmu. Aku akan segera memimpin tim untuk menghentikan pengambil alihan yang grup oleh dana global. Hanya untuk mengakhirinya? Ini musuh yang kuat. Butuh waktu untuk membuat mereka mengeluarkan uang mereka. Mengerti, Yang Mulia. Ibu, kamu bisa dengan mudah membuat mereka menarik dana. Tapi kenapa? Aku setuju dengan pilihannya untuk menunda upacara. Dia harus menghadapi tekanan yang datang bersamanya. Aku ingin melihat seperti apa calon mempelai putraku sebenarnya. Ibu, kamu mungkin satu-satunya orang di dunia yang bisa membuat orang yang begitu bangga makan hati. Kamu pulang dulu. Aku ada tamu penting. Mengerti? Aku pergi dulu. Maaf atas keterlambatannya. Ada Yuruzen Mendesak.
Shen Qianyu dari keluarga Shen di Jinling. Kamu bahkan bisa bertahan. Aku juga tentu bisa. Nona Shen. Shen Kuohao bukan anak kandungmu, kan? Aku tidak tahu kenapa kamu bilang begitu. Tapi tolong hindari bercanda seperti itu. Mengerti. Kalau begitu kita anggap itu sebagai candaan. Langsung saja. Tuan, apa yang kamu lihat? Nona Shen. Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Boleh aku lihat lebih dekat? Lebih dekat. Sedikit lebih dekat. Tuan Jin, siapa itu? Dengan penuh barang murah. Barang-barang? Jia Jipenjiu Uming, seorang pemberontak. Dia terlihat seperti palsu. Penipu? Bagaimana penipu itu bisa sampai ke ibuku? Dia juga tahu beberapa keterampilan medis. Akan lebih baik jika seperti yang kau katakan. Kalau tidak, jika dia mencoba menipu kita, dia bisa langsung mati. Ya. Nah, Nona yang Yutong terlihat banyak melindunginya. Si penjahat, berani ikut campur dengan Yutong? Itu sama saja mencari mati. Tuan Jin, apakah kau mengerti aku? Tentu saja. Aku adalah serangga di dalam perutmu. Keluar.